Kenya diserang netizen usai baru dipilih lawan timnas Indonesia. Supporter timnas Indonesia merespon keputusan Burundi membatalkan laga melawan Kenya dan memilih melawan skuad Garuda pada FIFA Matchday Maret 2023. Semua bermula dari rencana PSSI menggelar laga timnas Indonesia melawan timnas Kenya dan timnas Burundi pada FIFA Matchday Maret 2023. Namun pada tanggal 9 Maret 2023, Kenya menolak tawaran PSSI untuk melawan timnas Indonesia. Alasannya, skuad Garuda dinilai memiliki ranking FIFA yang terlalu rendah dibandingkan Kenya. Federasi Sepak Bola Kenya mengaku memiliki pengalaman pahit saat memilih melakoni laga uji coba melawan tim yang memiliki peringkat lebih rendah. Pembuatan jadwal laga uji coba seperti itu tidak bisa bagi yang pernah menyetujui pertandingan dengan peringkat sangat rendah Tionghoa Taipei. Tulis laporan polspot.co.ke. Laga uji coba melawan Taiwan membuat para penggemar sepak bola Kenya kecewa. Jelasnya, alhasil, FKF memutuskan akan menggelar dua laga melawan timnas Burundi pada 25 dan 28 Maret 2023. Namun, semua rencana tersebut batal terjadi karena timnas Burundi menerima tawaran bertanding melawan Indonesia. Kepastian tersebut dikonfirmasi langsung oleh Sekjen Federasi Sepak Bola Burundi, Jeremy Manirakiza. Federasi Sepak Bola Kenya meminta kami untuk berubah dan bermain di Indonesia, kata Jeremy, dilansir dari Mosa Sport. Kami akan membuat pernyataan resmi hari ini, tambahnya. Alhasil, dipastikan timnas Indonesia akan bertandang melawan timnas Burundi pada 25 dan 28 Maret 2023. Tentu yang paling dinanti adalah bagaimana kekuatan timnas Indonesia saat melawan Burundi? Susunan pemain seperti apa yang akan dipakai oleh Sintayong? Mengingat timnas Indonesia kemungkinan besar sudah bisa memainkan 3 pemain naturalisasi secara langsung, yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Pittenema. Sebelumnya, hanya Jordi yang sudah menjalani debut sebagai pemain timnas Indonesia saat tampil di Piala AFF 2022. Sementara Sandy kala itu tak bisa membela timnas Indonesia karena masih sibuk bersama klub KV Michelin di Liga Belgia. Sedangkan Stan baru resmi menjadi warga negara Indonesia pada Januari 2023 lalu dan kini berkat pemindahan federasinya pun sudah rampung. Karena itulah, Shane dan Sandy beserta Jordi dipastikan akan masuk ke dalam skuad Sintayong. Dengan hadirnya ketiga pemain naturalisasi itu, maka bagaimana dengan susunan pemain timnas Indonesia saat melawan Burundi nanti? Sintayong dan ketar-ketir timnas Indonesia menuju Piala Dunia U20. Timnas Indonesia U20 gagal memenuhi target lolos babak grup Piala Asia U20 2023. Ini jadi alarm bahaya menuju Piala Dunia U20 2023. Piala Dunia Usia Muda FIFA ini akan berlangsung pada 20 Mei hingga 11 Juni di Indonesia. Jika tak bisa meningkatkan kualitas, bukan tak mungkin Garuda Nusantara jadi bulan-bulanan. Daya dobrak Hoki Caraka dan kawan-kawan masih lemah. 3 pertandingan Piala Asia U20 2023 melawan Irak, Suriah, dan Uzbekistan memperlihatkan titik lemah hal itu. Total tembakan yang diciptakan tim asuhan Sintayong ini adalah 16. Dari jumlah tersebut, hanya 7 atau tak sampai 50% yang tepat sasaran. Tembakan Indonesia U20 masih payah. Jumlah umpan sukses juga belum memuaskan. Saat melawan Irak hanya 75% yang presisi. Ketika mengalahkan Suriah jadi 79%, tapi turun jadi 75% melawan Uzbekistan.
Adapun statistik umpan silang Garuda Nusantara lumayan tinggi, yakni 24 kali dalam 3 laga. Hanya saja persentase suksesnya rendah, yaitu hanya sekitar 26%. Satu-satunya statistik yang agak menggembirakan adalah sisi pertahanan. Dalam 3 laga itu statistik tackle, intercept, dan clearance Muhammad Ferrari dan kawan-kawan menonjol. Jika dibandingkan performa Iran, Jepang, dan Korea Selatan, juga Australia, sebagai tim beri peringkat terbaik FIFA di Asia, statistik Indonesia 20 terbilang tertinggal jauh. Melihat daftar timnya telah lolos ke Piala Dunia U20 2023, Sintayong pantas ketar-ketir. Jagoan-jagoan Eropa, Amerika Latin hingga Afrika siap melahap Indonesia U20. Mengacu peringkat FIFA, Indonesia merupakan tim dengan peringkat terburuk di Piala Dunia U20 2023 nanti. Bahkan dibandingkan wakil Asia yang sedang bersaing pun kalah jauh. Kendati demikian, ini tak bisa menjadi ukuran untuk Piala Dunia U20 2023. Segala kemungkinan pasti terjadi, tetapi tergantung bagaimana persiapan menjelang kejuaraan. Tak bisa dipungkiri, PSSI sedang menempuh jalan instan. Naturalisasi hingga pemusatan latihan jangka panjang jadi jalan pintas tampil elegan di Piala Dunia U20 2023. Rencananya, Timnas Indonesia U20 akan melakoni pemusatan latihan di Korea Selatan mulai akhir Maret 2023. Ini perubahan rencana dari awalnya akan berlatih di Belanda. Pemusatan latihan ini berpotensi berantakan seperti persiapan Piala Asia U20 2023 karena dinilai merugikan klub, utamanya Persija dan Persib yang pemainnya banyak dipanggil. Proses naturalisasi 3 pemain Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk juga harus dipastikan rampung pada akhir Maret atau minimal pada awal April. Ketiga pemain tersebut sangat diidamkan Sintayong bisa bergabung dalam pemusatan latihan untuk menjalin kolektivitas permainan tim. Timnas Indonesia dapat kabar baik jelang FIFA Matchday. Timnas Indonesia akan menjalani FIFA Matchday pada 20 hingga 28 Maret 2023. Kabar yang beredar menyebut skuad Garuda akan bertanding melawan Kenya dan Burundi. Namun hal tersebut belum dikonfirmasi oleh PSSI. Jelang ajang FIFA Matchday, ada 3 kabar baik yang menghampiri Timnas Indonesia. Bek tangguh skuad Garuda yakni Elkan Baget sudah mulai pulih dari cedera. Elkan mengalami cedera saat menjalani sesi latihan bersama Cheltenham Town pada Kamis 23 Februari 2023. Dia mengalami masalah pada bagian otot quad, hasilnya pemain kelahiran Bangkok tersebut harus menepi dari tim. Terbaru pelatih Cheltenham Town, Wade Elliott, menjelaskan jika Elkan mulai berlatih kembali dengan tim. Sebelumnya akibat cedera tersebut Elkan harus absen dalam 4 laga setelah debut pada pertengahan Februari lalu. Dengan cepat bisa pulih, mudah-mudahan. Mereka berdua, Elkan Baget dan Will Goodwin, sedang berlatih di tempat latihan hari Selasa. Mereka akan berlatih kembali pada hari Rabu 8 Maret 2023. Mudah-mudahan mereka tidak tertinggal dari anggota tim lain, kata Wade Elliott. Kabar lain datang dari Sanil Ramdhani yang tampil apik bersama klub Sabah FC. Dia sukses jadi top skor di Liga Super Malaysia dengan 3 golnya. Pada laga pembuka kompetisi winger berusia 24 tahun tersebut sukses mencetak brace ke gawang PDRM FC dan membawa Sabah FC menang telak 4-0. Selanjutnya, 1 gol krusial dia ciptakan saat bertandang ke markas Kuching City dan membawa timnya menang dengan skor 2-1. Masih dari Liga Malaysia, bek skuad Garuda Nusantara yakni Jordi Amat langsung menemukan tempat utama di Johor Darul Takzim.
Tak hanya mengisi posisi bek di musim pertamanya, dia bahkan dipercaya menjadi kapten pada 3 laga JDT di Liga Super Malaysia. Hal ini tentu jadi kabar baik karena Jordi merupakan andalan di sektor pertahanan timnas Indonesia. Sementara itu terkait kepastian lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday mendatang, Dirtek PSSI Indra Safri masih irit bicara. Dia menjelaskan kepastian tersebut akan dirilis dalam waktu dekat. Nanti PSSI akan merilis siapa lawan timnas Indonesia. Tunggu saja, ditunggu.